Haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat dan kasih karunia yang begitu luar biasa memberkati kami melalui puji-pujian dan penyembahan di ibadah Minggu Raya ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, Injil kasih karunia Bapa. Amin. Kami Tuhan Yesus mau pewahyuan-Mu Tuhan. Berikanlah kepada kami pewahyuan-Mu Tuhan, hikmat yang memberikan kepada kami Tuhan Yesus pengenalan yang benar tentang Kristus, sehingga kami mengenal dengan benar Injil kasih karunia, mengenal dengan benar akan karya salib yang sudah selesai. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berikanlah bagi kami hati yang mau ditabur firman Tuhan, sehingga ditabur di tanah yang subur dan menghasilkan buah yang lebat Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut dan Kau berbicara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, ya silakan saat memberkati kita ya, puji-pujian, pengagungan kepada Kristus. Itu yang memberkati kita ya. Penuh dengan semangat, penuh dengan hikmat, penuh dengan kasih karunia Tuhan. Dan yang lebih luar biasa lagi, saya sangat terberkati hari ini. Istri dan anak-anak komplit banyak hari ini bagi-bagi Pak Nathanael. Kalau minggu lalu Pak Nathanael, istri dan anak-anak, sekarang giliran kita. Ya puji Tuhan. Jadi di gereja ini memang gereja jemaat yang melayani, baik orang tuanya, baik anak-anaknya. Amin. Amin. Alangkah sungguh sangat malangnya ada begitu banyak orang pelayanan, orang tuanya melayani di gereja, tapi anaknya entah di mana. Tapi puji Tuhan, buat kasih karunia yang beragam Tuhan kepada gereja yang ada di tempat ini, Christ of Christian, kita sangat diberkati Tuhan, melayani orang tua dengan anak-anak, bersama melayani. Amin. Itu keindahan, itu adalah anugerah, itu bukan upaya, bukan karena kita, bukan karena kita hebat mendidik anak-anak itu, tapi karena kasih karunia Tuhan, anugerahnya. Kita dan anak-anak kita bisa bersama memuji muliakan Tuhan. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mendengarkan firman Tuhan sambungan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala tentang kebangkitan, tentang kematian dan kebangkitan. Karena ini masih suasana kebangkitan, di mana masih banyak ternyata umat Kristen yang belum memiliki pemahaman yang benar tentang kematian dan kebangkitannya. Ya. Jadi hari ini kita mau belajar apa itu karya Yesus yang sudah selesai di kayu salib. Sehingga ketika kita memiliki pemahaman yang benar tentang karya Yesus yang sudah selesai, maka saudara akan menikmati hidup dengan penuh damai sejahtera, menikmati hidup dengan kebenaran, dengan sukacita. Maka saudara akan berbahagia hidup. Amin. Ya, sekalipun faktanya dalam menghadapi hidup ini ada begitu banyak persoalan yang saudara hadapi. Faktanya mungkin saudara sedang dalam kesulitan, faktanya mungkin saudara dalam keadaan resesi ekonomi. Tapi ketika kita mengetahui kebenarannya bahwa Allah lebih besar daripada semua persoalan, maka saudara tidak akan pernah mengalami depresi. Amin. Tidak akan pernah mengalami stres, tidak akan pernah mengalami keterburukan. Masalah boleh datang, tapi Yesus jadi jawaban. Amin. Amin. Haleluya. Kita buka 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 19. Ya, saya baca buat Ibu, buat Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Saya tekankan sekali lagi. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala, amin, segala dosa kita. Artinya dosa nenek moyang yang diturunkan kepada kita, dosa orang tua kita yang diturunkan kepada kita, dosa kita yang sudah kita lakukan, bahkan dosa untuk hari esok yang belum kita lakukan, itu juga sudah Tuhan tebus di kayu salib. Amin. Amin. Sebab juga Kristus telah mati, Dia sudah mati buat segala dosa, saudaraku. Itu sebabnya gereja tidak
lagi membicarakan tentang dosa, tidak lagi berbicara tentang dosa, penghukuman, pendakwaan, dan segala macam. Sebab dosa itu semua Yesus sudah menanggungnya di kayu salib, dan Dia telah mati sekali untuk segala dosa kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Yesus, sekali lagi saya katakan, Yesus sudah mati sekali untuk segala dosa kita. Amin. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Ini juga ada pemahamannya. Hanya orang yang tidak tahu. Demikian artinya. Apa ia yang dimaksud dia? Di sini ia dikatakan adalah Yesus Kristus. Yesus, Dia yang tidak berdosa. Amin. Dijadikannya dirinya menjadi dosa. Ya, perhatikan ya. Artinya begini. Yesus tidak ada kesalahan pelanggarannya terhadap seluruh hukum Taurat. Ada 10 hukum Taurat dan 613 syariahnya, aturan, peraturan, dan peraturannya semuanya yang ada di dalam hukum Taurat. Tidak ada satu pun yang dilanggar Tuhan Yesus. Yang melanggar keseluruhan hukum Taurat itu adalah saudara dan saya dan semua manusia yang hidup di muka bumi ini. Ya, semua orang tidak ada yang mampu melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat ini adalah berbentuk hukum. Dan hukum ini adalah sempurna. Artinya, ketika saudara melanggar satu aja dari 613 hukum Taurat, ada 612 yang saudara lakukan. Satu saudara langgar, itu sudah melanggar kepada keseluruhan hukum Taurat. Artinya, ketika saudara melakukan satu aja pelanggaran, Anda sudah terhukum oleh karena hukum. Amin. Namun Yesus, ya, Dia tidak melanggar hukum Taurat ini. Bahkan Dia menggenapi seluruh hukum Taurat. Dia yang tidak berdosa, dijadikannya dirinya menjadi berdosa. Supaya apa? Saudara dan saya dibenarkan dalam Kristus Yesus. Makanya salib itu adalah pembenaran terhadap saudara. Amin. Nah, umat Kristus, umat Tuhan, ketika merayakan Paskah, kematian dan kebangkitannya, di sanalah sebenarnya kehidupan. Yes. Sia-sialah kepercayaanmu kepada Kristus tanpa kebangkitannya. Ya. Amin. Amin. Nah, saudara pengen kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Siapa yang tidak benar? Saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak benar. Amin. Tapi karena Kristus telah mati buat ketidakbenaran saudara, saudara menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Paham ya? Jadi jangan pernah saudara merasa orang yang berdosa, orang yang bersalah, penuh dengan kesalahan. Ketika saudara merasa saudara adalah orang yang berdosa, maka di sanalah si jahat, si iblis mendakwa, menghukum, dan menghakimi semua kehidupan saudara. Sehingga saudara tertuduh, terdakwa, dan tidak bisa melihat lagi karya Yesus yang sudah selesai. Sehingga tidak lagi bisa melihat kebenaran-kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Anda terprosot, Anda terpuruk, Anda terjadi degradasi, penurunan. Karena apa? Karena Anda melihat pendakwaan terhadap diri saudara. Itu sebabnya gereja hari ini harus memberitakan tentang pembenaran apa yang sudah dikerjakan Yesus di kayu salib. Gereja tidak lagi berbicara tentang penghukuman. Semua penghukuman sudah dilakukan Yesus di kayu salib dan sudah selesai. It's finished, kata Tuhan Yesus. Amin. Amin. Apa dikatakan di sana? Supaya Ia membawa kita kepada Allah. Dengan kematian Yesus di kayu salib, inilah yang membawa kita kepada Allah. Jangan takut dan jangan gentar hatimu. Aku pergi ke rumah Bapakku menyediakan tempat bagimu. Amin. Amin. Yes. Ini yang harus kita miliki pemahaman yang benar, sehingga kita menjalani hidup ini gak pernah takut, gak pernah khawatir, gak pernah galau. Kenapa? Karena kita tahu Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu di kayu salib.
Amin. Dan sudah selesai. Kalau pekerjaan Yesus sudah selesai, jangan tambahin lagi. Amin. Apa yang sudah sempurna diselesaikan, Anda dan saya tinggal rest. Amin. Beristirahat di dalam Kristus Yesus. Terus saya lanjutkan, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Jadi dengar, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak bisa dibunuh karena dia adalah Tuhan. Tapi Yesus adalah 100% manusia dan 100% juga adalah Tuhan. Dalam kemanusiaannya, dia semua menerima penghukuman ke dalam diri. Ya, terus dikatakan sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. R-nya di sana huruf besar. Kita setiap mencatat huruf dan angka dan apapun itu ada artinya. Tidak tidak asal Alkitab mencatat itu semua. R besar di sana artinya berbicara tentang Roh Allah yang maha besar. Kalau R kecil, ada juga R kecil, itulah saudara dan saya, roh-roh yang ada pada saudara dan saya. Dan di dalam Roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Sebelum saya masuk ke membahas tentang ayat 19 ini, kita mau bahas juga dulu ayat yang ke-18. Coba kita buka Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ya, apa yang terjadi di kayu salib, supaya kita paham apa itu kekristenan yang sesungguhnya, apa yang terjadi di kayu salib. Di Yesaya 53 ayat 3 dikatakan demikian. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Begitu hinanya Tuhan Yesus, dia tidak diperhitungkan. Semestinya hal ini terjadi kepada saudara dan saya. Oleh karena kejahatan kita, oleh karena pelanggaran kita, oleh karena ketidakmampuan kita melakukan seluruh hukum Taurat, mestinya ini terjadi kepada saudara dan saya. Mestinya kita dihina, derita dalam kesakitan, sengsara. Bahkan ada lagi ayat keempat. Silakan ayat keempat. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini rahasia yang terbesar yang kita miliki sebagai umat Tuhan. Salib, ketika Yesus disalibkan di kayu salib, apa dikatakan? Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Amin. Amin. Penyakit saudara lah yang ditanggung Yesus. Ada 39 kali Yesus dicambuk, direjam ketika dia di kayu salib. Saya pernah baca bukunya, bahwasanya cambukan yang diberikan kepada Tuhan Yesus bukanlah cambuk biasa yang seperti lidi ataupun kayu akar kayu biasa, tapi dia punya mata. Di setiap cambukan itu ada punya mata. Jadi saudaraku, seperti gergaji, ketika dicambuk tertancap ke dalam tubuh, mata cambukan itu ketika ditarik dia kelupas. Daging ini kelupas, saudaraku. Dicambuk di sini sampai 39 kali Tuhan Yesus dicambuk terkelupas. Itu sebabnya Alkitab mengatakan bahkan dia pun sudah lagi terhina dan tidak lagi, tampaknya pun lagi tidak bisa dikenal. Kenapa? 39 kali cambukan ke dalam tubuhnya, saudara. Artinya ada 39 virus penyakit yang mematikan, dan seluruh varian-varian yang ada di muka bumi ini diambilnya ke dalam tubuhnya. Mau penyakit apapun di muka bumi ini, mau cancer, mau tumor, ada begitu banyak 39 varian penyakit yang ada di muka bumi ini, diambilnya ke dalam tubuh. Itu sebabnya jika saudara saat ini sedang mengalami sakit penyakit, ada penyakit di dalam tubuh saudara, saudara deklarasikan firman Tuhan ini. Amin. Katakan kepada firman Tuhan ini bahwa penyakit pula yang ditanggungnya. Amin. Amin. Ketika saudara menyadari bahwa penyakit kita lah yang ditanggung Yesus melalui cambukan, melalui penderitaan,
Anda akan mengalir kesembuhan ke dalam hidup saudara. Amin. Maka penyakit digantikan menjadi kesehatan ilahi. Saudara akan sehat, kuat. Kalau saudara sehat, saudara siap. Kalau saudara sehat, saya yakin saudara diberkati, bisa mengerjakan pekerjaan saudara, bisa mencari rezeki, bisa mengerjakan pekerjaan apa yang dilakukan Tuhan kepada kita. Maka tidak ada kemiskinan. Tapi kalau sakit penyakit, banyak pun duit kita habis, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada begitu banyak orang yang tidak memiliki pengharapan kepada Kristus karena tidak mengerti tentang salib. Dia harus mengeluarkan uang pergi ke Kolombia, pergi ke Malaysia, ke Penang, bahkan rumah sakit yang terkenal di muka bumi ini hanya untuk sehat. Saudaraku, rahasia kesehatan hanya ada pada tubuh Yesus. Amin. Itulah alasan mengapa gereja ini setiap minggu, bahkan setiap melakukan ibadah-ibadah, mendeklarasikan tentang tubuh dan darah Yesus. Karena di sanalah kesehatan ilahi. Amin. Anda melakukannya jangan karena rutinitas. Anda melakukannya jangan karena ritual. Kalau Anda melakukan tanpa pengertian yang benar, maka Anda tidak akan mengalami benefit daripada perjamuan tersebut. Saudara harus memiliki pemahaman yang benar ketika saudara angkat roti, angkat tubuh Yesus, Anda makan dan nikmati. Anda sedang mengalami perubahan tubuh. Amin. Dari tubuh yang sakit-sakit mengalami tubuh yang sehat. Amin. Kesehatan ilahi. Anda makan, Anda nikmati. Yang tadinya saudara mungkin asam urat, asam lambung, darah tinggi, hipertensi, mah, apalagi penyakit yang sekarang ini, dan banyak lagi penyakit yang sekarang ini. Ketika saudara nikmati, inilah tubuh dari tubuh Tuhan Yesus. Amin. Nikmatilah dan makanlah, dan oleh bilur-bilurnya engkau telah disembuhkan. Itu deklarasikan. Ketika kita dinikmati, tubuh kita akan menjadi tubuh Kristus. Amin. Tubuh kemuliaan. Amin. Amin. Semua penyakit sudah selesai. Dan oleh bilur-bilur, apa dikatakan bilur-bilur? Ketika Yesus dicambuk, berbilur-bilur tubuhnya semuanya, itulah yang menyembuhkan saudara. Itulah yang menyembuhkan kita semua tempatnya. Amin. Penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena siapa? Dia tertikam oleh pemberontakan saudara dan pemberontakan saya. Dia tertikam oleh karena kita, saudara. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Semestinya siapa yang melakukan kesalahan itu yang harus dihukum. Tapi Yesuslah yang diremukkan karena kejahatan kita. Itu sebabnya dikatakan Allah itu adalah adil. Pemahaman tentang Allah itu ada juga belum bisa semua tahu tentang ini. Saudaraku, saya mau kasih tahu kepada saudara, apakah yang dimaksud dengan Allah adil? Dosa upahnya adalah maut. Dosa ini kan harus dihukum. Saudara dan saya juga karena pelanggaran kita harus dihukum. Jadi dengan keadilan Allah, semua dosa pelanggaran kita dihukum di dalam tubuh Kristus. Itulah keadilan Allah. Amin. Yesus menjadi terhukum. Karena sekalipun kita ditebus, bukan berarti tidak ada penghukuman. Ada penghukuman, tapi bukan ditujukan kepada saudara. Penghukuman semua terhadap pelanggaran kita ditujukan kepada Kristus, kepada anaknya. Dialah menjadi korban buat atas semua pelanggaran kita, buat semua atas kejahatan kita, sehingga kita dibenarkan di dalam Dia. Amin. Mendatangkan kejahatan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara mengalami kesembuhan setiap hari. Amin. Saudara mengalami sehat setiap hari. Amin. Amin. Mungkin sekalipun Anda karena kegiatan dan rutinitas Anda tidak sempat untuk jogging dan olahraga, senam pagi atau jalan sore, jalan pagi, gak terhalang ketika saudara mengimani bahwa tubuh Yesus
sudah menjadi bagian kesehatan selera, Anda tetap sehat. Amin. Amin. Baik, kita kembali ke 1 Petrus 3 ayat 18-19 tadi. 1 Petrus 3 ayat 19. Supaya kita pahami ya, ketika Yesus disalib, ya, ada 3 hari dia tidak, pada hari ketiga dia bangkit. Saudara tahu kemana Yesus pada waktu selang 3 hari? Alkitab mencatat demikian. Di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Saudara tahu apa artinya itu? Demikian. Ketika Yesus mati di kayu salib, selang 3 hari dia masuk ke dalam roh-roh yang ada di dalam penjara. Artinya di sini roh-roh yang ada dalam penjara adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Nuh ketika Nuh memberitakan bahwa air bah akan datang. Dan ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, ada di dalam siksa neraka. Tapi Alkitab mengatakan dalam penjara. Yesus turun ke dunia orang mati, saudaraku. Mestinya saya dan saudara yang harus turun ke dunia orang mati karena kejahatan kita. Tapi Yesus harus turun ke dunia orang mati untuk memberitakan Injil. Jadi orang-orang yang tidak percaya, saudaraku, terhadap Injil, Yesus memberitakannya di dalam penjara, di dalam neraka tersebut. Apa yang diberitakan Yesus adalah kemenangan. Iblis mengira Yesus kalah dengan kematiannya di kayu salib. Tapi iblis terkecoh. Dia salah berpikir bahwa dengan kematian Yesuslah iblis dikalahkan, kuasanya dilucuti, dan dia dihancurkan. Ayat 20 lebih jelas lagi dikatakan di sana. Itu kepada roh-roh mereka. Ini tadi air kecil ya. Tadi kan saya berbicara tentang air besar. Apa itu air besar? Air besar itu berbicara tentang roh Allah atau roh Yesus Kristus. Nah ini kan air kecil, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ini adalah pada orang-orang yang pada waktu zaman Nuh, waktu Nuh memberitakan bahwasanya air bah akan datang, orang pada mengatakan Nuh ini adalah gila. Hujan pun gak datang, malah kemarau, bangun bahtera. Gila si Nuh ini, gak ada yang mau percaya. Dia ajak membangun bahtera, diajak untuk mari bersama-sama masuk ke dalam bahtera, supaya ketika nanti air bah turun tidak ada yang binasa. Tapi satu pun tidak ada yang percaya, kecuali yang 8 orang. Dikatakan di sini, yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi saudaraku, gak ada alasan ketika terjadi penghukuman nanti di akhirnya nanti, gak ada orang mengatakan gak ada aku diberitakan Injil. Saudaraku, semua makhluk di bumi ini akan mendengar tentang Injil Yesus. Amin. Sekarang bagaimana responnya? Ketika zamannya Nuh mengatakan bahwa akan terjadi, tapi tidak ada yang percaya. Akhirnya mereka masuk dalam siksa neraka. Pada waktu itulah Yesus memberitakan Injil kepada mereka. Gak ada lagi pintu maaf. Sudah terlambat. Sudah finish. Kalau pada waktu itu Yesus memberitakan Injil, terus yang di dalam neraka itu mengatakan, aku tobat Tuhan, lo udah gak selesai. Gak ada artinya. Pertobatanmu masanya di dunia sudah selesai. Berbahagialah saudara dan saya kalau saat ini kita melayani Tuhan. Amin. Amin. Karena hidup kita di dunia hanya sementara. Kitab Yakobus mengatakan hanya seperti uang. Hari ini ada seberkas, hanya secerca detik aja, per detiknya aja sudah tidak ada. Hidup bagaikan rumput. Hari ini segar, besok sudah layu, bahkan sudah tidak ada. Kalau di masa sisa hidup kita ini kita sekarang melayani Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan, baik itu di dalam hal melayani musik, baik itu dalam hal melayani present worship, baik itu melayani sebagai asal, multimedia, perawatan, hadakits, apapun itu, berbahagialah saudara. Amin. Amin.
Berbahagialah. Karena itulah kenikmatan kita. Kita akan menikmati dunia ini. Saya sudah melihat bagaimana orang-orang yang tidak mau memberikan dirinya dalam pelayanan jauh lebih berbahagia saudara dan mereka. Siapa bilang ikut Tuhan gak ada masalah? Siapa bilang kalau ikut Tuhan itu semua enak? Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak pernah katakan langit itu selalu mendung. Tapi Tuhan berjanji, aku menyertaimu sampai selama-lamanya. Amin. Ikut Tuhan banyak masalah, ikut Tuhan ada persoalan. Tapi yang jelas di dalam persoalanmu Tuhan menyertai. Amin. Akan berbeda dengan orang yang tidak mau ikut Tuhan. Sudah tidak ikut Tuhan, ada masalah, keliling utang, makin depresi, banyak penyakit, berburu kejahatan itu. Datang pendakwa, datang penghukuman, datang segala macam. Akhirnya apa? Dalam usia yang sangat muda, umur 17, seperti umur 71. Penuaan diri. Amin. Karena apa? Stres. Pikirannya kalut. Gak menyerahkan pikiran, gak menyerahkan persoalannya kepada Kristus. Berbeda dengan orang-orang yang mengenal Kristus. Kalau orang-orang yang mengenal Kristus, rest. Amin. Rest in Christ. Apa arti rest in Christ? Percaya segala sesuatu bahwa semuanya sudah selesai dikerjakan Yesus di kayu salib. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Kristus, inilah yang dikerjakan Tuhan Yesus. Dia masuk ke dunia orang mati, memberitakan Injil. Dan pada hari ketiga, dia bangkit. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan saudara. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan saudara. Amen. Saudara, ketika kebangkitan Yesus, saudara juga bangkit. Amen. Sama seperti ketika kita dibaptis, mati di dalam Kristus dan bangkit bersama Allah. Amin. Amin. Itu sebabnya ketika kita dibaptis berbicara tentang kematian dan kebangkitan, saudara. Ya, ditenggelamkan artinya mati selama 3 hari dan bangkit bersama Allah. Amin. Kebangkitan Allah, kebangkitan Yesus adalah kebangkitan saudara. Maka saudara bangkit ekonomimu, Amin. bangkit keselamatanmu, Amin. bangkit pekerjaanmu, Amin. bangkit kehidupanmu, Amin. bangkit rumah tanggamu, Amin. bangkit anak-anakmu, Amin. bangkit semua kehidupanmu. Amin. Amin. Haleluya. Satu lagi firman Tuhan dikatakan 1 Korintus 15, kita buka 1 Korintus 15 ayat 12. Ya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dan tak dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Lanjut Pak, ayat 13. Maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Terus lanjut ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Amin. Kalau Kristus mati dan tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kepada Kristus. Paham artinya ini? Yesus mati di kayu salib. Kalau dia tidak bangkit, tidak ada kebangkitan, maka tidak ada penebusan. Maka sia-sialah kau percaya kepada dia. Apalah bedanya dengan agama orang lain? Hanya mati tapi tidak bangkit. Saya ada pernah baca buku di luar negeri ini terjadi. Gini katanya. Ada seorang tokoh ingin mendirikan sebuah agama. Jadi di dalam mendirikan agama dia pasti harus mencari sekte, mencari jemaat, mencari orang untuk mengikuti dia. Kebetulan yang diinjilinya ataupun yang dikabarinya tentang pengajarannya kepada orang Kristen. Hai Bung, apakah kau ikut aku? Dia katakan, percaya kau kepada apa yang kuajarkan tentang apa yang kubawakan ini? Apa dijawabnya? Aku mau mengikut Bapak kalau Bapak mati dulu. Hari ketiga kau bangkit, aku ikut. Tapi kalau kau mati, tidak bangkit pada hari ketiga, maka aku tidak mau percaya sama kamu. Karena yang ku percaya adalah Yesus. Dia mati dan hari ketiga dia bangkit. Itu sebabnya aku percaya. Amin. Saudara, apa yang terjadi? Orang pendiri agama ini gak berani mati.
dan nggak mau mati duluan, karena dia tahu nggak mau bangkit, nggak malah bangkit. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Kristus, itu sebabnya sia-sialah kepercayaanmu kalau tidak ada kebangkitan. Tapi karena Kristus mati dan dia bangkit, disitulah kehidupan. Ayat yang selanjutnya 15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. 16. Benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Nah, 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Paham ya? Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita, dan kita masih hidup dalam dosa. Nah, puji nama Tuhan, Yesus mati dan bangkit. Amin. Nah, kebangkitannya itulah, disitulah kita menerima segala yang ada, janji-janji Tuhan. Semua yang dikatakan Yesus, it's finished, sudah selesai, artinya keperluanmu, cita-citamu, sekolahmu, rumah tanggamu, jodohmu yang belum dapat jodoh, semua sudah Tuhan sediakan. Amin. Keuanganmu sudah Tuhan sediakan. Amin. Pekerjaanmu semua sudah Tuhan sediakan. Amin. Apapun yang menjadi persoalanmu, kehidupanmu, semua sudah selesai. Amin. Sekarang murid-muridnya bertanya kepada Yesus, kalau begitu apa yang kami lakukan? Banyak orang salah mengerti. Orang berpikir supaya aku mendapatkan janji Tuhan, dia melakukan, bagus melakukan, tapi jangan pemahamannya yang salah. Kan banyak orang melakukan pemahaman yang salah. Dia rajin doa supaya diberkati, dia pergi puasa supaya diberkati, dia pergi ibadah setiap, dia menginjil supaya diberkati. Pemahaman supaya ini yang salah, saudaraku. Anda rajin berdoa bagus, Anda rajin penginjilan bagus, Anda rajin melayani bagus, tapi pemahaman jangan supaya Anda diberkati. Kalaupun Anda rajin berdoa, rajin beribadah, rajin baca Alkitab, itu karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, karena Tuhan sudah memberkati kita. Amin. Coba kita buka Yohanes 6 ayat 28 sampai 29. Apa dikatakan muridnya? Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan banyak murid-murid Tuhan, jemaat Tuhan, umat Kristen yang ada di muka bumi ini. Apa dikatakan? Mereka berpikir supaya menerima semua apa yang ada yang diberi, yang difirmankan Tuhan, mereka melakukan firman Tuhan dengan kekuatannya, dengan kekudusannya, dengan kemampuannya. Tapi apa jawaban Tuhan? Ayat 29. Ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu apa? Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Amin. Inilah kunci untuk menerima semua yang ada. Persoalannya saudara percaya apa enggak? Tuhan tidak tuntut Anda melakukan hukum Taurat mulai hukum pertama sampai hukum ke-10 bahkan 613 semua syariahnya. Tuhan tidak pernah tuntut itu kepada saudara. Tuhan tidak pernah tuntut saudara harus melakukan ini, harus melakukan itu. Tuhan hanya mau mengatakan kepada saudara, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Amin. Ketika saudara percaya kepada Dia yang diutus Allah, yaitu anaknya yang telah mengorbankan dirinya mati untuk dosa dan bangkit bersama dengan Allah, disanalah kita menerima semua pembenaran. Anda dibenarkan, Anda tidak, Roma 8 ayat 1 sampai 2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi saudara. Tidak ada lagi penghukuman bagi saudara, tidak ada lagi pendakwaan terhadap saudara. Semuanya adalah kehidupan. Amin. Dengan apa? Dengan percaya. Sulitkah percaya? Bagi orang yang tidak suka firman Tuhan akan sulit percaya. Saya dengar kemarin saya diskusi dengan istri dan anak-anak.
ada katanya sekte sekarang, sekte apa? Ya, Kristen progresif yang hanya mengandalkan logika dan pikiran. Jadi kenapa begitu banyak sekte? Kenapa begitu banyak aliran? Kenapa begitu banyak pemahaman-pemahaman tentang Kristus? Padahal begitu simpel tentang Kristus itu. Itu adalah anugerah. Kalau saat ini saudara memiliki pemahaman kepercayaan tentang Yesus, itu juga anugerah. Amin. 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 Di luar sana banyak orang pemahaman yang berbeda-beda tentang salib, tentang karya Yesus yang sudah selesai. Amin, saudaraku. Amin. Ayat terakhir, Yohanes 3 ayat 18. Apa benefitnya ketika kita percaya kepada karya Yesus? Demikian dikatakan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Yang percaya katakan amin. Amin. Tidak semua bilang amin. Amin. Haleluya. Saya baca sekali lagi. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Yang percaya katakan amin. 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 Saudara dan saya tidak lagi dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Sampai di sini diberkati saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat dan kasih karunia-Mu, buat anugerah pembenaran yang sudah Engkau benarkan bagi kami Tuhan Yesus, yaitu anak-Mu yang sudah Engkau relakan menjadi korban bagi dosa-dosa kami. Dia yang tidak berdosa, dijadikannya dirinya menjadi dosa, supaya kami dibenarkan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan buat kematian dan kebangkitan. Kami menerima segala yang ada, dan teguhkanlah iman percaya kami, sehingga kami boleh melihat karya Yesus yang sudah selesai, dan kami boleh melihat jalan-jalan Yesus, dan kami boleh masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah jemaat Christ Outward Church, diberkatilah gembala kami, diberkati keluarganya, diberkati anak-anaknya, diberkati pekerjaannya, diberkati usahanya, diberkati adonan tangannya, apa saja yang dikerjakannya berhasil dan beruntung. Kesehatan ilahi menjadi miliknya selamanya. Diberkati juga para diakon, diberkati juga ibu-ibu Sarah Sigisi, diberkati juga anak-anak Iyut yang sangat diberkati, yang kau kasihi. Diberkati juga anak-anak Hada Kids yang sangat Engkau sayangi Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima semua janji dalam nama Yesus.